Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Masito Rahmania. Kali ini aku bakal ngajak teman-teman nih sedikit ngebahas mengenai Islam dan kecerdasan buatan, tentang tantangan dan juga peluang dakwah Islam di era Society 5.0. Tapi teman-teman, sebelum itu kita bakal ngebahas dulu nih tentang 4 poin penting, yaitu yang pertama tentang kecerdasan buatan dan era Society 5.0, kemudian hubungan Islam dengan perkembangan teknologi, terus tantangan dakwah Islam di era Society 5.0 dan juga peluang dakwah Islam di era Society 5.0. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kecerdasan buatan dan era Society 5.0. Jadi teman-teman, kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau yang sering kita sebut, kita ucapkan, kita ketahui, kita pahami, yaitu AI, itu merupakan teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer dalam melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Seperti apa? Seperti belajar, seperti berpikir, seperti memecahkan masalah, dan juga memberi jawaban dari sebuah pertanyaan. Kalau dalam realitanya, dalam contoh kesehariannya, itu seperti chatbot, sebagaimana yang kita ketahui, aplikasi pembelajaran, dan juga sosial media. Kita nggak bakalan asing tentang sosial media, karena aku yakin kita semuanya udah pakai semuanya, ya seperti IG, TikTok, dan sebagainya gitu teman-teman. Sementara itu teman-teman, di era Society 5.0 atau yang disebut dengan era masyarakat 5.0 itu merupakan konsep yang menempatkan manusia sebagai pusat dari perkembangan teknologi. Nah, ini maksudnya seperti apa, teman-teman? Jadi ini tuh maksudnya menyeimbangkan perkembangan teknologi saat ini dengan kebutuhan, dengan kesejahteraan masyarakat saat ini atau manusia saat ini. Itu sama-sama imbang satu sama satu gitu. Kalau dalam konteks dakwah ya teman-teman, ini itu menyarankan kita ataupun menyuruh kita sebagai pendakwah, sebagai pendai, ataupun pengajar untuk melakukan pendekatan yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi digital saat ini. Itu teman-teman. Terus mengenai yang kedua, yaitu hubungan Islam dengan perkembangan teknologi itu seperti apa? Jadi teman-teman ya, sejujurnya Islam itu nggak pernah menolak akan kemajuan teknologi. Justru Islam itu malah mengarahkan umatnya untuk belajar dan juga memanfaatkan teknologi sebagai kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Karena apa? Karena ini sudah jelas dalam Al-Quran, kita itu disuruh untuk belajar, kita disuruh untuk berpikir, dan kita disuruh untuk mengembangkan potensi akal kita. Berhubung ya teman-teman, berhubung kita itu hidup di era digitalisasi saat ini, di era Society 5.0, jadi kita menyeimbangkan gitu loh antara teknologi dengan kemampuan kita. Kalau dalam sarana dakwah ini itu sangat menguntungkan, masya Allah gitu. Kenapa? Karena bisa menjangkau semua orang gitu, nggak hanya dari wilayah satu tapi beberapa wilayah bahkan negara gitu. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga teman-teman, yaitu tentang tantangan dakwah Islam di era Society 5.0. Di sini aku bakal nyebutin 4 aja teman-teman, 4 contoh dari tantangan dakwah Islam di era Society 5.0. Yaitu yang pertama, penyebaran informasi yang tidak valid. Aku yakin ya teman-teman, kita itu udah paham banget dengan tantangan ini. Bahkan kita bulan-bulan kemarin itu menjumpai dengan masalah ini. Aku kasih contoh ya, beberapa oknum itu ya teman-teman, ada seringkali mengambil sepenggal-penggal ceramah dari seorang ustadz atau para ulama, dan kemudian itu diupload tanpa konteks yang jelas, sehingga apa? Sehingga para audiens, para netizen itu mengambil kesimpulan berbeda-beda, dan kebanyakan itu memojokkan Islam teman-teman. Nah, ini tuh salah satu tantangan dari dakwah Islam di era Society 5.0. Kemudian contoh yang kedua, yaitu bias nilai dalam teknologi. Teknologi itu teman-teman dikembangkan oleh sebuah data dan juga nilai budaya dari non-muslim atau non-Islam.
Karena apa ya? Karena yang mendirikan, yang mengembangkan itu bukan orang Islam, teman-teman. Makanya itu kalau kita mencari sesuatu di AI, khususnya dalam ranah dakwah, dalam ranah agama Islam, itu kita harus pilih-pilih. Karena apa? Kebanyakan itu di AI itu mengurangi atau bahkan menghapus nilai keislaman dicampur dengan nilai budaya barat, sehingga ini menjerumuskan kita sebagai orang muslim dalam melakukan hal-hal yang tentunya nggak sesuai syariat. Terus contoh yang ketiga, teman-teman, itu menurutnya otoritas ulama dan juga dai. Karena apa? Karena sebagian besar masyarakat itu udah terfokus mencari jawaban dari AI karena cepat, karena mudah gitu. Sehingga apa? Sehingga malas untuk bertanya kepada ustadz, kepada para ulama, ataupun kepada para orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Nah, kalau kita nggak bijak ya dalam hal ini, ya tentunya otoritas ulama, dai, pengajar itu bakal menurun karena masyarakat udah terfokus pada AI itu. Dan contoh yang keempat, teman-teman, yaitu berkurangnya sentuhan kemanusiaan dalam berdakwah. Jadi teman-teman, dakwah itu tidak hanya menyampaikan sebuah ilmu aja, tetapi dakwah itu juga membangun akhlak, membangun perilaku, membangun empati, perasaan, dan juga keteladanan. Nah, karena kita kan udah ngebahas nih mengenai tantangan dakwah Islam di era society point of zero, maka sekarang kita di peluangnya, teman-teman. Karena tentunya kalau ada plus itu ada minusnya, ada tantangan dan juga ada peluang. Nah, di sini teman-teman, aku bakal ngejelasin atau nyebutin 4 peluang dakwah Islam di era society 5.0. Yang pertama, teman-teman, aku sebutin mengenai peluangnya, yaitu jangkauan dakwahnya lebih luas. Kenapa dan seperti apa? Kalau dulu ya teman-teman, kita mau mendengarkan dakwah dari Ustadz Abdul Somad contohnya. Nah, ini bertepatan di tempatnya di Makassar. Tapi karena suatu hal kita nggak bisa datang nih, tapi kita pengen mendengarkan. Kalau di era saat ini itu lebih memudahkan kita. Karena apa? Dakwah saat ini itu udah memudahkan para audiensnya untuk mendengarkan tanpa harus datang ke tempatnya. Dengan apa? Ya dengan Google Form atau dengan live, ataupun tidak di waktu itu sudah ada di YouTube, teman-teman. Jadi kita itu lebih luas dalam mendengarkan, dalam menerima sebuah dakwah atau kajian itu sendiri. Terus yang kedua, teman-teman, itu metode dakwah yang lebih menarik dan inovatif. Kalau dulunya dakwah itu hanya ya ceramah-ceramah itu aja, sekarang itu udah berbeda, udah dikemas menggunakan animasi video, kemudian podcast dan juga hal sebagainya. Nah, dari hal yang ini kan lebih menarik perhatian generasi, contohnya anak-anak, para remaja, dan juga kita semua. Sekarang itu kan kayak model-model seperti itu kan lebih menarik perhatian kita, tidak hanya metode ceramah yang serius sekali, enggak. Terus yang ketiga, teman-teman, yang ketiga itu memudahkan kita dalam belajar Al-Quran dan juga nilai keislaman. AI itu udah menghadirkan aplikasi yang memudahkan kita untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, makhrajul hurufnya, hukum tajwidnya, itu sudah ada di dalam AI, di dalam aplikasi ya teman-teman. Aplikasi Al-Quran itu udah ada waktu kapan adanya, kalau udah waktu asar, maghrib itu sudah ada. Jadi kita tahu ya teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk keunggulan ataupun manfaat dari perkembangan teknologi era society 5.0, teman-teman. Adapun yang keempat, teman-teman, ini yang terakhir aku sebutinya contoh peluangnya, yaitu efisiensi kerja dan dai lembaga dakwah. Maksudnya gimana? Efisiensi di sini artinya itu tujuan dakwah itu tercapai dengan waktu, dengan tenaga, dan juga biaya yang lebih kecil, tapi dampaknya lebih luas. Gimana maksudnya? Maksudnya itu membantu para dai, para lembaga dakwah dalam bekerja lebih cerdas dan bukan hanya capek. Kalau dulunya sebuah ceramah, sebuah kajian itu harus dilakukan dalam bentuk fisik, maka sekarang itu sudah enggak, bisa bentuk online, pendaftarannya bisa online,
Sehingga apa? Di sini kan waktunya lebih mudah, tenaganya nggak lebih capek, nggak lebih banyak keluarnya gitu, dan juga biayanya itu lebih minim karena nggak harus menyewa suatu tempat atau berkunjung dengan biaya transportasi dan juga sebagainya. Nah, ini tuh salah satu bentuk peluang dari perkembangan dakwah Islam di era Society 5.0.